Sekarang Bu Mevi, saya berikan ke Bu Mevi lagi. Moga-moga ini nggak ada nggak keputus lagi. Yuk. Iya, jaringannya Bu, nggak tahu kenapa ya. Saya dengar-dengar di Malang juga lagi gempa ini. Di Malang Bu, Bu lagi Mevi gempa. Malang, bukan di Surabaya. Surabaya, tapi kerasa di sini. Oh, iya memang tadi itu ada gempa. Saya tuh kayaknya pusing kok gini. Iya, saya juga. Makanya kok jaringannya juga kok jadi jelek juga. Ya oke, enggak Ya, apa-apa. Bu Mevi. ya seperti itu sih. Akhirnya saya putuskan diet, terus kenal Dokter Ali. Nah, cuma belum memutuskan bergabung ya. Nah, selama perjalanannya diet, ya kurang lebih 7-8 bulan, ya Nicholas sering ini, batuk pileknya terutama sih hidung buntu itu loh. Di pagi hari itu langganan lah. Hampir lama sembuhnya gitu. Lama sembuhnya. Terus saya juga berkonsultasi lagi dengan dietnya ya, dengan dietnya teman saya itu. Jadi bagaimana ini, kenapa kok dengan menjaga pola makannya dia, juga minum probiotiknya dia, kok masih seperti ini. Nah, itu saran dia mungkin cara masaknya yang salah gitu loh. Cara masaknya yang salah. Coba balik lagi ke stage 1. Kan di GAPS kan ada 6 stage ya. Waduh, jujur saya saat dengar stage 1 saya mau angkat tangan sudah. Waduh, rasanya nggak mungkin saya mau balik lagi sudah. Dan itu sangat-sangat berat karena butuh effort ya, butuh itu. Akhirnya ya udah saya cari dulu lah kenapa sih dia sering pilek, sering batuk. Nah, akhirnya saya coba-coba ke dokter gigi itu. Coba-coba ke dokter gigi. Nah, memang sih saat waktu giginya ditambal sudah nggak bolong lagi, bicaranya lebih jelas. Saya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena bakterinya sudah nggak masuk lagi ke dalam pembuluh darah dan bagaimana, bicaranya memang lebih jelas saat itu. Jadi dia bisa presentasi di depan kelas, terus bicaranya jelas banget gitu loh, jelas banget dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi kan saya masih penasaran, dia bisa bicara jelas dengan apakah dengan hanya masalah gigi selesai gitu? Tapi ternyata tidak, masih ada batuk pileknya lagi. Nah, dengan disitulah saya kenal sama dokter lagi ya, dari seorang teman yang di Lampung, dia kebetulan dokter gigi juga, saya konsultasi, dia menyarankan saya untuk tes ASIRA, jadi saya lakukan lagi. Kenapa saya memilih dokter Ali? Karena ini, teorinya dia sama dengan GAPS. Saya sih nggak muluk-muluk ya, teorinya dokter Ali itu sama dengan diet yang saya jalankan gitu loh, sama-sama memperbaiki kondisi leaky gut, gitu aja. Cuma bedanya kan di dokter Ali dia menggunakan suplemen sama terapi BICOM. Kalau di diet kan memang dijaga pola makannya, makanan protein tinggi, terus dengan menggunakan fermentasi homemade ya, fermentasi cair. Bedanya di situ. Nah, akhirnya saya memutuskan dengan oke, saya ikut dokter Ali, saya coba. Saya coba ikut dokter Ali 1-2 minggu lah ya. Terjadi perubahan yang cukup drastis. Nicholas dipanggil dulu kan berkali-kali, Nicholas. Kadang noleh, kadang enggak, kadang noleh, kadang enggak. Cuma memang saat waktu diet dia sudah tenang, tapi dia enggak noleh juga. Jadi harus butuh berkali-kali. Jadi waktu ikut dokter Ali minum suplementasi, terus BICOM, terutama dari terapisnya yang bilang, Bu, responnya lebih cepat, Bu. Jadi kalau ditanya, jawabnya lebih cepat. Oh ya? Apa karena suplemen ya? Saya juga bingung juga nih. Oh ya saya tambahkan suplemen sih, saya bilang gitu. Terus akhirnya membuat saya bertahan ya. Oke, saya coba. Ya, terus habis itu roller coaster pasti ada ya. Roller coaster. Jadi jangan dikira Nicholas lancar-lancar aja semua. Dari ikut dokter Ali, lancar semua perkembangannya. Enggak juga sih. Roller coasternya waktu 2,5 bulan pertama kali ya, mungkin waktu pertama kali saya ikut BICOM, Nicholas tiba-tiba ngompol. Padahal toilet trainingnya berhasil sudah berhasil, dia ngompol. Saya pertama nggak begitu menyadarinya. Maksudnya, mungkin karena cuaca dingin ya, cuaca dingin, AC-nya baru dibersihkan, atau bagaimana, memang lagi musim hujan, dia ngompol, wajar mungkin. Tapi kok besoknya lagi begitu. Itu setiap hari. Saya sampai kaget, ini kenapa ya? Apa ada efek apa gitu ya? Terus lapor ke dokter Ali, ya biasa ya jawabannya dokter Ali, disbiosis Bu, gitu toh. Baca telegram.
Ayo, saya juga mengalami seperti itu, baca Telegram, Bu. Dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada ilmu. Saya disuruh baca Telegram, mau baca yang mana? Mau baca yang mana? Jadi harus manjat kan. Dan manjat itu kan rata-rata semua testimoni orang tua lah. Kok nggak ada jurnal ilmiah gitu loh yang bahas tentang disbiosis, apa itu gitu loh. Meskipun saya bidangnya medis juga, saya juga seorang bidang medis juga, tapi saya nggak tahu itu apa disbiosis gitu loh. Akhirnya saya panjat Telegram, tiap malam saya baca, ya entah testimoni orang, buka di filenya, oh ada jurnal, ada ini. Yes, sempat belum puas juga sih, belum puas juga. Akhirnya sempat nguber-nguber dokter Ali juga. Dok, ini kenapa kok di terapi AK1 sampai AK6 ya dok, gini-gini saya sempat tanya. Intinya saya banyak tanya lah ya. Ini kok di terapi AK1 kan saat itu anak saya kondisi lagi diet ini kan saya belum berani lepas. Kenapa kok di terapi tentang terigu lah, tentang biji-bijian, nasi lah apa. Anak saya nggak makan dok. Dalam hati saya kan begitu, saya ngomong nggak makan. Tapi kenapa harus di terapi itu gitu loh. Bisa nggak saya fokus terapi ke bicaranya supaya saya lagi ngejar SD-nya ini, SD-nya supaya bisa tepat waktu ini loh. Saya ngejar SD-nya supaya tepat waktu. Ini kan mau tes SD sudah kan, mau tes SD supaya bisa tepat waktu. Dokter cuma jawab apa ya, serahkan sama terapis sudah tahu segalanya. Dia bilang gitu. Ya sempat nggak puas juga ya jawabannya seperti itu. Akhirnya waktu dokter Ali datang ke Surabaya, saya langsung datang, oke, dokter Ali datang nih. Saya benar-benar meluangkan waktu saya. Sampai Nicholas, saya titipkan ke teman saya, minta jemput di sekolah. Saya titip ya Nicholas ya, saya nggak bisa datang, karena saya mau ketemu dokternya, ini penting banget saya. Mumpung nih dokternya datang ke Surabaya, kalau di telepon, kalau di WA kan cuma jawabannya, baca telegram aja terus. Mumpung ini datang nih, harapan saya sih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang agak membingungkan saya gitu loh. Ternyata saya ikut seminarnya di hotel apa ya? Hotel Surabaya apa? Namanya saya juga lupa. Itu sebelum pandemi, bulan Februari, datang dokternya, saya ikut dari pagi. Jam 10. Jam 10 bahas tentang hasil ASIRA. Hasil ASIRA jam 2 ada break sebentar, terus jam setengah 3-an ya, setengah 3 jam 3 itu konsultasi orang tua yang sudah BCom. Nah, saya kan yang paling asalnya baru jalankan 2 bulanan lah ya, 2 bulanan. Paling baru, yang lainnya kan sudah lama-lama semua. Jadi ya sabar ya, urutannya paling terakhir. Saya menunggu, ternyata pertanyaan saya juga tidak terjawab di situ. Ternyata pertanyaan saya juga tidak terjawab juga gitu, intinya di situ. Jadi nggak terjawab, justru malah energi saya terlalu besar, katanya dokter Ali bilang. Ibu energinya terlalu besar, coba nurut aja dulu. Nurut aja, Bu. Kasihan nanti anak ibu, katanya. Sampai pulang di rumah, jam 9 malam, saya pulang. Saya tidak mendapatkan jawabannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan saya, kenapa kok ini begini-begini. Anak saya pas saat itu masih ngompol juga, nggak mendapatkan jawabannya. Saya pulang, ya sudahlah. Saya dalam hati, oke lah. Saya mau masuk di protokol dokter Ali. Otomatis, saya harus ikutin prosedurnya. Entah itu bagaimana, apapun itu, saya ikutin dulu prosedurnya. Saya memberikan target dalam diri saya sendiri. 6 bulan, kalau tidak ada hasil, tidak ada progres, saya mundur. Tapi saya dalam hati nih, saya nggak ngomong dokter Ali. Dokter Ali kan ngomong 6 bulan, nanti 6 bulan. Oke, saya tunggu 6 bulan. Karena saya nggak mau lama-lama gitu. Saya setiap kali saya mengambil suatu terapi, saya selalu observasi ya, 6 bulan, 1 tahun itu bagaimana. Apakah ada progres? Kalau memang nggak ada, tinggalkan. Saya berpikir, tapi kalau ada, oke kita bertahan, kita lihat lagi. Nggak sampai 6 bulan, 2 bulan setengah, ngompolnya stop. Tidak ada ngompol sama sekali lagi. Memang bertahap ya, dia bertahap.
Jadi tiap hari dia dulunya tiap hari ngompol, jadinya mungkin cuma seminggu 3 kali, 5 kali. 5 kali, jadinya jadi 3 kali, lama-lama cuma sekali, lama-lama tidak sama sekali sudah. Saya sempat kaget juga. Wah. Terus laporan dari terapis bagus. Responnya bagus. Jawabannya cepat juga. Jadi kasarnya bisa mengerjakannya itu. Terus kena pandemi bulan Maret April ya, pandemi, terpaksa harus Bicom jarak jauh. Nah, ini mulai lagi. Kebetulan sih saya kan nggak begitu banyak kenal ya mama-mama yang ikut Bicom, jadi nggak begitu tahu juga, nggak begitu kenal juga. Jadi saya juga jarang bertanya sih. Ya paling ada 1-2 orang yang ngomong-ngomong sebatas aja. Tapi karena nggak begitu kenal dekat juga ya, jadi kan nggak terlalu banyak. Bicom jarak jauh. Waktu pandemi saya sempat shock juga. Nah, dengan ini terapis harus berhenti semua. Nicholas kan dulu saat itu masih terapi neurosensorik juga. Biasanya kalau neurosnya berhenti, errornya muncul. Errornya muncul ini. Saya cuma agak khawatir ini, aduh ini sudah stabil belum ya? Ini gimana ini? Ya udah saya pasrah, ditawarin Bicom jarak jauh, saya ambil. Karena saya nggak ada pilihan, sudah. Nggak ada terapi lain, semua off, saya ngambil Bicom jarak jauh. Oke, saya cobalah. Kan saya kan sudah komitmen nih, 6 bulan saya harus ikutin. Jadi 6 bulan saya harus ikutin. Oke lah, saya ikutin lah. Saya ikut Bicom jarak jauh. Nah, ini saya ada sedikit share screen juga ya tentang roller coasternya dia. Nah, roller coaster ada 2. Nah, terus responnya lagi, anaknya lebih suka bantah. Nicholas sudah mulai bantah, suka usil, suka ganggu adiknya, suka ganggu teman-temannya. Mulai itu responnya kelihatan banget. Tapi saya menganggap itu, aduh ini kok jadi begini ya? Anaknya? Tapi kata terapisnya ya, itu dari sisi positifnya sih, berarti kan anaknya aware ya, anaknya sudah kenal lingkungan ini. Berarti saya harus mikir lagi caranya gimana, cara ngajarinnya supaya dia tidak bantah lagi, dia nggak ganggu adiknya lagi. Bagaimana cara? Berarti kan itu harus terapi di bidang non biomedis, bukan biomedisnya lagi. Nah, lama-lama akhirnya bisa dia ikutin. Terus efek panik yang berlebih. Barangnya lupa taruh di mana, dia sudah heboh. Teriak, mana, hilang, heboh, panik yang berlebih. Saya juga belajar itu ternyata undermetilasi anaknya lebih sensitif. Hidungnya, terus pernah juga hidung buntu lagi, kembali lagi hidung buntu sampai mimisan. Yang paling dahsyat itu ya ini, alergi. Sampai segini wajahnya full. Itu terjadi di bulan Mei 2020. Pas pandemi juga, pas Bicom JJ. Saya sempat kaget. Jadi Jumatnya dia Bicom, ini terjadi di Sabtu pagi. Jadi waktu Bicom JJ dilakukan, itu kurang lebih jam-jam 10:30 ya, itu Nicholas masih online kelas. Dia sudah garuk-garuk. Anaknya kok garuk-garuk ya? Garuk-garuk. Tapi ya biasa aja lagi. Sabtu paginya, bangun tidur, makan, langsung keluar. Dan ini setiap makan apapun, termasuk suplemen, apapun kecuali air putih. Saya sudah coba semua, apapun makanan yang masuk ke dia muncul. Setiap masuk ke dia muncul. Memang kebetulan saat itu memang bersamaan dengan buka blog otak pertama kali. Jadi saya merasa efeknya di Nicholas saat pertama kali buka blog pertama kali itu efeknya sangat-sangat berubah banget gitu. Nah, ini berlangsung kurang lebih hampir 2 minggu. Jadi saya 2 minggu juga hampir nggak tidur. Karena apa? Malam anaknya garuk terus, gatal sekali. Tapi saat itu saya tanya dokter Ali, jawabannya santai banget. Alergi. Bicom kan makanan sehari-hari. Ya udah. Saya sempat bingung ya. Saya kan sudah pernah Bicom kan waktu awal-awal terapi. Kenapa kok masih muncul? Masih bingung ya. Udahlah. Karena saya nggak ada pilihan, saat itu pandemi, Surabaya lockdown, saya nggak mungkin ke rumah sakit.
Kalau saya ke rumah sakit bawa kayak gini mungkin dikira COVID. Dikira COVID mungkin, dikira malah suruh gini-gini. Aduh enggak dah. Jadi akhirnya manut aja sudahlah, dokter Ali ngomong apa. Dan 2 minggu. Saat itu saya ngambil Bikom seminggu 2 kali jarak jauh. 2 minggu 4 kali Bikom. Hilang bersih. Hilang bersih tanpa bekas. Dan anak saat itu bulan Mei kan saya lagi ngajarkan dia sepeda roda 2 ya. Saya ngajarkan dia tiap hari untuk roda 2. Setelah ini sempat off 2 minggu karena saya nggak berani bawa dia keluar juga begini. Ya udah, setelah bersih saya bawa lagi keluar. Tiba-tiba dia bisa roda 2. Saya juga kaget. Lepas roda pasangannya dia jalan sendiri. Dia bisa roda 2, jalan sendiri dia bisa. Nah, tapi jujur aja saya masih penasaran. Apa sih efeknya Bikom JJ sampai sebesar ini ya? Apa sih efeknya? Kok bisa sampai seperti ini?